istima'ul qalbi fid dunya wa zawalil hammi la yakunu illa bihi. Kumpulnya hati dan hilangnya rasa gundah tidak akan terjadi kecuali dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Orang kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini Masya Allah ujian ke ujian. Adalah cobaan ke cobaan. Dari kecil ingin ke sekolah, sudah sekolah. Ya, Waalaikumsalam. Sekolah, sudah sekolah, cari kerja. Sudah dapat kerja, cari pasangan hidup. Sudah dapat pasangan hidup, terus dari ujian ke ujian. Kalau tidaklah karena keikhlasan, maka resah, gelisah, gundah gulana senantiasa menyelimuti manusia dalam kehidupan ini. Maka ikhwan sekalian, arahkan hati kita kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kanat akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu samlahu wa tathu dunya wa hiya radhimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira 'alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akhirat menjadi tujuannya, tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan jadikan di dalam hatinya kekayaan. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu samlahu, dikumpulkan seluruh potensinya. Wa tathu dunya wa hiya radhimatun, dan datang kepadanya dunia, dan dunia dalam keadaan memburu dirinya. Dunia dalam keadaan memburu dirinya. Sementara wa man kanatid dunya hammahu, yang dunia tujuannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, kekurangan di antara kedua matanya. Wa farraqa 'alaihi samlahu, potensinya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira 'alaihi, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang sangat agung untuk merubah mindset kita tentang kehidupan ini, bahwa tujuan daripada kehidupan harus diarahkan kepada akhirat. Seluruh aktivitas kita harus kita arahkan kepada akhirat, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal-awal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. 12 jam siang, 12 jam malam, lillahi rabbil alamin. Kalau aku bekerja ya Allah, tidak semata-mata aku bekerja, tapi aku menjalankan perintahmu untuk mencari nafkah, yang merupakan kewajiban dari seorang suami. Indah kerjanya, Masya Allah, karena dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensinya, melakukan apa yang dia lakukan, mengerjakan apa yang dia kerjakan dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadikan hatinya itu kaya, penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, kalau kita memahami ini, karena kalau kita berdoa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Fid dunya hasanah itu adalah qanaah dalam tafsirnya tuh. Qanaah, menerima rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iri, tidak ada dengki di dalam hati itu. Iya. Akhirat yang jadi tujuannya. Maka Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah kumpulkan seluruh potensinya. Watathu dunya wa hiya rahimatun, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan memburu dia. Masya Allah. Bukan dia memburu dunia, bukan dia memburu jabatan, kedudukan, pangkat, tapi kedudukan, pangkat memburu dia. Datang Khalifah Amirul Mukminin kepada Abu Hanifah untuk diangkat menjadi qadhi, menjadi jaksa, menjadi apa? Hakim tertinggi. Masya Allah. Tapi Abu Hanifah tidak mau. Masya Allah. Tidak mau menjadi hakim. Disiksa itu sampai oleh khalifah. Sampai dipanggil ibunya, dibujuk. Sambil supaya dia menerima itu. Dunia datang kepada dia. Akan tetapi wahai ibu, para ulama dibangkitkan nanti di akhirat dengan para anbiya, dan para hakim nanti dibangkitkan di akhirat dengan para raja. Masya Allah. Dia memilih dibangkitkan nanti bersama para anbiya. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, ditawari hakim. Wah, Hanifah tidak mau. Ditawari hakim, dia lari ke negeri Yaman. Lari. Diburu para ulama dengan jabatan. Imam An-Nakhai di Basra bingung nih. Seperti Abu Hanifah disiksa. Lari, saya dijaga nih sama. Akhirnya dia menerima dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah potret para ulama dikejar oleh dunia.